Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya akan ke Pak Yayat untuk yang terakhir. Pak Yayat, kalau tadi kita sudah mengkritisi program-program yang kontroversial dari Anies Sandi, kira-kira apa yang harus jadi prioritas utama gubernur terpilih pada Oktober nanti, Pak Yayat? Yang pertama adalah mewujudkan apa yang dijanjikan. Kalau rekonsiliasi dalam hal ini mungkin lebih bersifat pendekatan secara informal kepada seluruh kelompok masyarakat, itu harus segera dilakukan. Nah, yang kedua, apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan janji yang paling sulit itu? Misalnya contoh yang ditunggu masyarakat di awal tadi adalah bagaimana konsep-konsep itu bisa dijabarkan, kemudian bisa terimplementasi secara lebih terukur. Karena sekali lagi, ketika terjadi kegagalan dalam penjabaran konsep bisa diimplementasikan tidak, maka orang mengatakan bahwa ini hanya sekedar idealisme yang disampaikan sebagai cara untuk menjawab keresahan atau kegelisahan yang terjadi di masyarakat. Jadi saya harap apa yang sudah dibuat itu mudah-mudahan bisa terwujud. Karena sekali lagi saya mengatakan, warga Jakarta itu sulit untuk menunggu. Orang Jakarta itu hari ini punya masalah, hari ini harus terselesaikan. Jadi tidak bisa dengan kata-kata andai. Memang perlu kerja keras, perlu keberanian, tidak sekedar santun, tapi tegas untuk bertindak. Baik, kita sama-sama nantikan. Terima kasih Pak Yayat. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, tadi kalau yang pertama menjadi prioritas 100 hari itu adalah melakukan rekonsiliasi. Nah, bentuk rekonsiliasi seperti apa sih yang kemudian bisa manjur di saat kita menghadapi kemarin berbulan-bulan situasi panas, dan mungkin ini baru 1 hari, tapi ketika disuruh stop, mungkin di dalam hati warga Jakarta belum benar-benar stop. Seperti apa harusnya? Ya, kalau dilihat secara umum kan ada 3 ikatan ini, Anies ya. Ikatan dari kanan, juga dari sangat kiri, dan orang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah ini yang katakanlah pemilihnya Ahok, kira-kira gitu ya. Nah, ini menghubungkan 3 tema ini, menghubungkan aspirasi kiri dengan kanan, terus juga yang di tengah-tengah gitu. Itulah menurut saya pekerjaan yang harus dicari titik temunya oleh... Bagaimana kira-kira dalam bayangan Anda? Kan mereka yang terpilih, bukan saya. Nah, cuma kan kalau kita lihat isunya, yang kanan ini kan Jakarta bersyariah, bla 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 itu. Sekalipun sudah dinyatakan ditolak, tapi sebagai aspirasi politik dia akan muncul dengan sendirinya nanti. Dia akan tetap menagih? Oh, tentu akan ada dengan sendirinya gitu ya. Karena apa maknanya gubernur muslim kalau aspirasi kelompok tidak Islam terpenuhi, misalnya nggak ada. Tapi di sektor kirinya justru sebetulnya adalah orang-orang yang nggak setuju dengan ide itu kan. Cuma mereka dipertemukan oleh satu hal yang itu sama-sama menganggap Ahok nggak patut sebagai gubernur, kira-kira gitu ya. Nah, di tengahnya ini ada kelompok moderat gitu. Sebagian besarnya adalah pemilih Ahok yang dengan sendirinya sekarang juga jadi warganya Anies, nggak bisa dikatakan bukan Anies ya. Nah, inilah yang sekarang harus dicari temunya. Oke, baik. Mbak Ledia, seperti apa rencananya? Jadi pertama saya juga ingin mengklarifikasi Bang. Jadi yang di tengah itu, jadi orang yang memilih pilihan yang berdasarkan agama itu cuma 26% dalam temuan di Polmark sendiri melakukan surveinya seperti itu. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa kemudian yang di tengah itu memang mayoritas yang memilih Ahok, tapi bisa jadi itu dari keduanya. Artinya baik dia memilih Ahok maupun memilih Anies Sandi. Kedua, kalau kita mau bicara tentang apa sih rekonsiliasi yang dilakukan, kalau dengan masyarakat sudah mulai dilakukan sekarang. Artinya dengan berbagai pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat, selain juga mengucapkan terima kasih atas dukungan, tapi juga kemudian melakukan penyiapan-penyiapan sudah selesai. Kita kemarin pilkada, kita akan melangkah ini ke depan. sudah dilakukan kepada kelompok pemilih Ahok? Sudah. Kelompok pemilih Ahok belum, Mbak? Tahapan pertama tentu ini baru berterima kasih kepada pemilih sendiri dulu dong. Nanti kemudian akan bergerak. Nanti akan bergerak. Belum selesai sekarang kan, berarti kan ini masih pertama kan tentu yang digarap pertama adalah yang pemilih-pemilih dulu kan. Pemilih nanti akan bergerak terus melakukan rekonsiliasi. Kalau untuk masyarakat kita bisa melakukan, tetapi rekonsiliasi untuk birokrasi harus jadi gubernur dulu. Nggak mungkin dong kemudian belum jadi gubernur terus tahu-tahu masuk ke birokrasi, itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin melakukan itu karena kita juga tetap menghormati bahwa petahana masih akan memimpin. Kalau untuk masyarakat dalam 6 bulan ke depan akan dilakukan tidak? Iya. Dan ini sedang dilakukan terus-menerus. Termasuk yang bukan pemilih Anies? Bukan pemilih, ya. Karena ini bagian dari komunikasi, karena janji kita adalah bahwa kita melibatkan partisipatif pendekatannya. Jadi mudah-mudahan kita juga husnuzon dengan pendekatan itu, dengan partisipasi masyarakat yang lebih banyak, itu akan memberikan dorongan kebersamaan
Yang paling penting kemudian kita bersama-sama untuk membangun Jakarta, memajukan Jakarta, membahagiakan warganya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ledia, Bang Ray Rangkuti, dan juga Pak Yayat Supriyatna untuk kebersamaannya bersama kami di Prime Time Talk. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi, saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Tasya Lutmila mewakili teman-teman yang bekerja undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.